Rani adalah seorang siswi SMA kelas 2 yang dikenal pendiam dan sederhana, namun di balik sikapnya yang terlihat tenang, ia menyimpan banyak rasa penasaran terhadap dunia yang lebih luas dari sekadar ruang kelas dan buku pelajaran. Setiap pagi ia berangkat ke sekolah dengan sepeda tuanya, melewati jalan pedesaan yang dikelilingi persawahan hijau dan suara gemericik air irigasi yang menenangkan. Teman-temannya di sekolah sering menganggap Rani gadis biasa saja, bukan siswi populer. Bukan pula anak nakal, melainkan seorang remaja yang seolah tak pernah menimbulkan masalah. Nilainya cukup baik, sikapnya sopan, dan wajahnya selalu tampak tenang, meski matanya menyimpan kilau rasa ingin tahu yang jarang disadari orang lain. Namun, di balik keseharian itu, Rani menyimpan rahasia kecil. Hatinya tengah terpaut pada seorang kakak kelas bernama Arga, yang kini sudah menapaki bangku kuliah. Diam-diam, setiap kali lonceng istirahat berbunyi, pikirannya sering melayang membayangkan sosok Arga yang karismatik, dengan senyum tipis yang membuat dadanya berdebar. Arga sering menjemputnya sepulang sekolah dengan motor hitam yang membuat teman-teman Rani diam-diam iri, meskipun mereka tidak pernah berani menanyakan hubungan itu secara langsung. Bagi Rani, pertemuan dengan Arga setelah hari yang panjang di sekolah adalah momen yang ia tunggu-tunggu, sebuah pelarian dari rutinitas membosankan, sekaligus dunia rahasia yang membuatnya merasa hidup. Tidak ada seorang pun yang tahu betapa dalam perasaan Rani terhadap Arga, bahkan sahabat dekatnya. Baginya, Arga bukan hanya kekasih, tapi juga dunia baru yang menjanjikan kebebasan, meski ia belum tahu bahwa kebebasan itu kelak akan menyeretnya ke dalam mimpi buruk paling mengerikan dalam hidupnya. Di sekolah, Rani tampak seperti siswi yang nyaris tanpa celah. Ia selalu duduk di bangku depan, mencatat setiap penjelasan guru dengan rapi, dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Gurunya sering menjadikannya contoh, sementara teman-teman sekelas melihatnya sebagai sosok yang aman, tidak banyak bicara, tidak suka menonjol, dan lebih sering tersenyum tipis daripada ikut bercanda keras-keras. Namun, di balik wajah tenang itu, pikirannya tidak pernah benar-benar sepenuhnya berada di ruang kelas. Seringkali, ketika guru tengah menjelaskan pelajaran, Rani melamun, matanya menerawang keluar jendela, membayangkan suara motor Arga yang akan membawanya pulang nanti sore. Saat bel istirahat berbunyi, Rani lebih suka duduk di pojok kantin bersama sahabatnya, sekadar makan gorengan atau minum es teh, sementara teman-teman lain sibuk membicarakan tren terbaru, drama sekolah, atau gosip cinta monyet yang berputar di kalangan siswa. Rani jarang ikut campur, karena hatinya sudah terikat pada dunia yang berbeda, dunia yang ia bagi hanya dengan Arga. Seringkali, ponselnya bergetar di saku rok abu-abunya, menampilkan pesan singkat dari Arga yang membuat wajahnya memerah tanpa bisa ia kendalikan. Sabar ya, sebentar lagi aku jemput. Atau, nanti sore kita jalan, aku ada kejutan buat kamu. Hanya dengan pesan singkat itu, seluruh rasa penatnya seolah lenyap. Ada getaran aneh di dada yang membuatnya sulit fokus. Dan tanpa ia sadari, senyum kecil selalu muncul di bibirnya. Sahabatnya kadang menggoda. Kamu kok senyum-senyum sendiri, sih? Tapi Rani cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Ia tidak ingin siapapun tahu bahwa di balik sosok murid teladan yang kalem itu, ia sedang menyimpan rahasia cinta yang dalam. Di mata semua orang, Rani hanyalah siswi biasa. Tetapi di dalam dirinya, ia merasa istimewa, karena ia memiliki Arga, seorang pria yang menurutnya jauh lebih dewasa, lebih gagah, dan lebih berani dibandingkan semua laki-laki sebayanya. Apa yang tidak disadari Rani adalah bahwa perasaan istimewa itu perlahan-lahan membuatnya buta, hingga ia rela menutup mata terhadap hal-hal yang kelak akan menghancurkan hidupnya. Hubungan mereka kian hari kian dalam, seperti benang merah yang terus mengikat meski semakin sulit dilepaskan. Arga, dengan kepandaiannya berbicara, selalu tahu cara menenangkan kegelisahan Rani sekaligus menyalakan rasa penasaran baru di hatinya. Ia sering membisikkan kata-kata manis yang membuat Rani merasa menjadi satu-satunya gadis di dunia. Ketika mereka berjalan berdua di jalanan sepi setelah pulang sekolah, Arga kerap menggenggam tangan Rani erat-erat, seolah memberi jaminan bahwa tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Kadang, Arga membawanya ke tempat-tempat yang jauh dari keramaian, warung kopi kecil di pinggir sawah, taman kota yang sepi, bahkan spot tersembunyi di bukit dekat desa. Disitulah, dengan tatapan hangat dan suara lembut,
Arga sering mengutarakan keinginannya agar Rani lebih berani, lebih percaya bahwa cinta mereka bukan sekadar main-main. Kata-kata Arga terdengar begitu meyakinkan, membuat Rani merasakan dirinya istimewa, dibutuhkan, dan dicintai. Namun perlahan, ajakan Arga mulai menembus batas kewajaran. Ia mengajak Rani untuk keluar malam dengan alasan menikmati kebebasan. Ia mendorong Rani untuk tidak terlalu patuh pada aturan orang tua, dan bahkan sesekali ia berbicara tentang bagaimana cinta sejati seharusnya dibuktikan dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Rani, yang awalnya ragu, semakin hari semakin terbuai. Baginya, Arga adalah dunia baru yang penuh warna, jauh berbeda dari rutinitas sekolah yang membosankan. Ketika bersama Arga, ia merasa seperti gadis dewasa yang mampu membuat keputusan sendiri, meski jauh di dalam hatinya masih ada rasa takut. Tetapi rasa takut itu selalu kalah oleh tatapan mata Arga yang dalam dan senyumannya yang menenangkan. Ia tidak tahu bahwa perlahan-lahan, rasa percaya itulah yang menjadi celah paling berbahaya, celah yang akan menjerumuskannya ke dalam kegelapan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suatu sore yang lembab setelah hujan deras membasahi halaman sekolah, Arga tiba-tiba mengajukan sebuah ide yang membuat hati Rani berdebar sekaligus bimbang. Mereka duduk berdua di sebuah warung kopi kecil dekat terminal, ditemani suara rintik hujan yang masih jatuh dari atap seng, ketika Arga berkata dengan nada serius namun penuh antusias. "Aku mau ajak kamu ke tempat yang gak semua orang bisa datangi, Ran. Kita mendaki gunung." Rani yang baru pertama kali mendengar ajakan semacam itu hanya bisa terdiam, menatap wajah Arga dengan mata bulat penuh kebingungan. Ia tahu mendaki gunung bukanlah hal sederhana. Ia pernah mendengar cerita teman-temannya tentang lelahnya jalur terjal, dinginnya udara, dan bahaya yang mengintai. Namun, ketika Arga mulai menjelaskan dengan penuh semangat tentang keindahan puncak, lautan awan, dan langit berbintang yang katanya akan jadi saksi cinta mereka, hati Rani luluh perlahan. Bayangin, kita bisa lihat matahari terbit berdua. Gak ada orang lain, cuma kita sama alam. Itu bakal jadi momen yang gak bisa kamu lupain seumur hidup. Ucap Arga sambil menatapnya lekat-lekat. Di sisi lain, Rani teringat cerita-cerita mistis yang sering ia dengar dari orang-orang tua di kampungnya, bahwa gunung adalah tempat bersemayam para penunggu, roh-roh halus, dan entitas yang tidak boleh diganggu. Ia bahkan pernah membaca tentang sebuah pohon tua keramat di gunung yang hendak didaki Arga. Pohon yang disebut-sebut sebagai pohon pengantin, tempat di mana pasangan yang tidak menjaga kesucian bisa mendapat kutukan. Hatinya bergidik. Bulu kuduknya sempat berdiri hanya dengan membayangkannya. Namun, tatapan Arga yang penuh keyakinan menghancurkan semua keraguannya. Ia merasa seolah jika menolak, berarti ia tidak cukup berani mencintai. Perlahan, ia mengangguk, meski jantungnya berdetak tidak karuan. Arga tersenyum puas, lalu menggenggam tangan Rani di bawah meja, hangat dan menenangkan. Saat itu, tanpa ia sadari, ia baru saja menerima undangan menuju perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Perjalanan cinta yang berbalut nafsu, namun di baliknya menunggu gelapnya rahasia gunung yang haus akan tumbal. Malam sebelum keberangkatan, Rani tidak bisa tidur nyenyak. Ia sudah berusaha memejamkan mata sejak pukul 10 malam, tetapi pikirannya terus berputar antara rasa senang karena akan mendaki bersama Arga dan rasa cemas yang sulit ia jelaskan. Angin berembus dari celah jendela kamarnya, membuat gorden tipis bergoyang pelan seolah ada yang menyentuhnya dari luar. Rani menarik selimut hingga menutupi tubuhnya, berharap bisa terlelap. Namun ketika akhirnya ia tertidur, sebuah mimpi aneh datang menghampirinya. Dalam mimpi itu, ia berada di sebuah jalur setapak gunung yang berkabut tebal. Kabutnya begitu pekat hingga ia sulit melihat jalan di depannya. Dari kejauhan, terdengar bunyi lonceng kecil yang berdenting lirih, diiringi suara langkah kaki yang berat. Rani berusaha berjalan, tapi setiap langkahnya terasa seolah tanah di bawahnya menyedot kakinya semakin dalam. Tiba-tiba, di tengah kabut, muncul sosok perempuan tua dengan rambut panjang seputih kapas yang tergerai menutupi wajahnya. Kulitnya keriput, matanya kosong hitam tanpa bola mata, dan bibirnya bergerak meski tidak bersuara. Beberapa saat kemudian, suara parau terdengar langsung di telinga Rani. "Jangan injak tempatku, jangan rusak kesuciannya." Bisikan itu begitu dekat,
seolah diucapkan tepat di belakang lehernya. Rani berusaha menjerit, tetapi suaranya hilang, hanya napas terengah yang terdengar dari dirinya sendiri. Sosok perempuan itu kemudian menunjuk ke arah pohon besar yang menjulang di tengah kabut. Pohon dengan akar yang menjuntai seperti ular dan batang yang berlumut hitam. Seketika Rani merasakan tubuhnya didorong menuju pohon itu, meski ia berusaha menolak. Tepat saat wajahnya hampir menabrak batang pohon, sosok tua itu tiba-tiba tertawa keras. Tawa yang pecah seperti suara retakan kayu terbakar. Rani terbangun seketika dengan keringat dingin membasahi pelipisnya. Nafasnya terengah. Jantungnya berdegup kencang. Ia memandang sekeliling kamarnya yang gelap, memastikan bahwa itu hanya mimpi. Namun, hatinya tidak bisa tenang. Suara bisikan itu seakan masih terngiang jelas di telinganya. Meski ingin menceritakannya pada Arga, Rani memilih diam. Ia takut dianggap penakut atau menghambat rencana yang sudah dibuat. Ia tidak sadar, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan peringatan nyata dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang sudah menunggu mereka di gunung. Pagi keberangkatan akhirnya tiba. Rani berdiri di depan rumah dengan ransel besar di punggungnya. Wajahnya bercampur antara semangat dan kegugupan. Arga menjemputnya dengan senyum lebar. Lalu bersama-sama mereka menuju titik kumpul tempat beberapa teman Arga sudah menunggu. Rombongan kecil itu terdiri dari 5 orang. 2 sahabat Arga yang sudah berpengalaman mendaki, sepasang teman kuliah yang suka bertualang, dan tentu saja Rani yang menjadi satu-satunya pendaki pemula. Perjalanan menuju kaki gunung terasa menyenangkan. Mereka bercanda di mobil bak terbuka, menikmati udara segar pedesaan yang mulai beranjak pagi. Namun, ketika sampai di jalur pendakian, suasana berubah. Jalan setapak yang menanjak, udara tipis, dan aroma dedaunan basah menyelimuti, membuat langkah Rani terasa berat. Meskipun begitu, Arga selalu berada di sisinya, sesekali menggandeng tangannya atau menepuk bahunya sambil berkata, "Kamu kuat kok, Ran. Nggak usah takut." Kata-kata itu menjadi semacam bahan bakar yang mendorong Rani melangkah lebih jauh. Hari berganti sore, kabut tipis mulai turun menyelimuti jalur pendakian, dan suara hutan semakin jelas, dari burung yang jarang terdengar hingga gemerisik ranting patah seolah ada yang mengikuti dari kejauhan. Saat rombongan berhenti untuk mencari lokasi mendirikan tenda, Arga dengan sengaja mengajak Rani sedikit terpisah dari yang lain. "Di sini aja, lebih tenang," katanya sambil menunjuk ke sebuah tanah datar di bawah pohon besar yang menjulang tinggi. Pohon itu tampak tua sekali, batangnya hitam berlumut, akarnya mencuat keluar tanah, berkelok seperti ular raksasa yang meringkuk. Rani langsung merasa bulu kuduknya berdiri. Entah kenapa, ia merasa pohon itu sedang memperhatikan mereka. "Kok di sini, Ga? Deket sama rombongan aja, yuk," ucap Rani ragu, tapi Arga hanya tertawa kecil, mengusap kepala Rani, lalu berkata, "Nggak apa-apa. Kita kan butuh privasi." Kata-kata itu membuat wajah Rani memanas, malu sekaligus khawatir. Akhirnya, ia hanya bisa menuruti, membantu Arga mendirikan tenda di bawah pohon yang sejak tadi membuatnya tidak tenang. Ia tidak sadar bahwa keputusan sederhana itu, hanya sekadar menuruti keinginan Arga, akan menjadi awal dari mimpi buruk yang tak akan pernah ia bayangkan sebelumnya. Pohon besar tempat Arga mendirikan tenda itu bukan sembarang pohon. Dalam cerita yang beredar di kalangan para pendaki, pohon itu dikenal dengan sebutan pohon pengantin. Konon, di masa lalu, pernah ada sepasang kekasih yang melakukan perbuatan tak senonoh di bawahnya. Keesokan paginya, rombongan pendaki lain menemukan mereka tewas mengenaskan. Sang perempuan dengan perut terbelah, sementara sang lelaki tergantung di dahan pohon, wajahnya membiru dengan mata melotot kosong. Sejak saat itu, pohon tersebut dianggap angker, dijauhi oleh para pendaki yang mengerti adat, dan sering menjadi bahan peringatan dari warga sekitar. "Jangan sekali-kali bikin aib di bawah pohon itu," begitu kata orang-orang tua desa yang kerap menjadi porter gunung. Itu tempat penunggu gunung mencari pengantin. Tetapi Arga, dengan sifatnya yang keras kepala, justru menganggap cerita itu sekadar mitos untuk menakut-nakuti. Sambil memasang pasak tenda, ia sempat terkekeh. "Ran, masa ia pohon bisa marah cuma gara-gara orang pacaran? Nggak logis, kan?"
Rani hanya diam, tapi hatinya bergetar tidak nyaman. Ia memang pernah mendengar kisah itu dari gurunya sewaktu SD, dan bahkan sahabatnya di sekolah pernah menceritakan kembali dengan detail seram. Bagaimana penunggu gunung mencari pasangan yang berani menodai kesucian alam, lalu menjadikan mereka bagian dari pernikahan gaib yang tidak bisa dihindari. Malam mulai turun perlahan. Kabut semakin menebal di sekitar pohon, membuat suasana makin mencekam. Dari kejauhan terdengar suara burung hantu, dan angin yang bertiup di sela akar pohon menghasilkan bunyi aneh, seperti bisikan orang yang sedang berdoa pelan. Rani merapatkan jaketnya, mencoba mengusir rasa dingin sekaligus rasa takut yang menempel di kulitnya. Ia menoleh ke arah Arga yang sibuk merapikan sleeping bag, tampak begitu santai, seolah tidak ada hal yang perlu ditakuti. Namun dalam hati kecilnya, Rani tahu ada sesuatu yang salah. Ia bisa merasakan aura pohon itu berbeda, seperti ada mata tak kasat mata yang mengawasi, menunggu saat yang tepat untuk mengambil apa yang menjadi miliknya. Malam itu turun dengan cepat, seolah langit sengaja menutup dirinya lebih cepat dari biasanya. Udara di sekitar pohon besar menjadi semakin dingin, menusuk sampai ke tulang, meskipun sleeping bag dan jaket tebal sudah membungkus tubuh. Kabut putih melayang-layang di luar tenda, sementara suara hutan semakin jarang terdengar. Hanya sesekali lolongan binatang malam yang entah dari mana asalnya. Rani meringkuk di dalam tenda kecil berwarna oranye, mencoba menenangkan dirinya dengan mendengarkan dentuman halus detak jantungnya sendiri. Namun suasana hening yang terlalu pekat justru membuatnya semakin gelisah. Arga duduk di sampingnya, wajahnya diterangi oleh cahaya lampu senter yang redup. Matanya berkilat dengan semacam rasa puas karena berhasil membawa Rani ke tempat yang jauh dari keramaian. Tenang aja, Ran. Kita berdua di sini. Nggak ada yang bakal ganggu. Ucapnya sambil tersenyum. Rani hanya mengangguk, meski dalam hatinya ada suara lain yang berbisik. Bukankah justru disinilah tempat gangguan itu menunggu? Arga kemudian meraih tangan Rani, menggenggamnya hangat, lalu mendekatkan tubuhnya. Bau tanah basah dan lumut dari luar bercampur dengan aroma tubuh Arga yang khas, menciptakan suasana intim yang sulit dijelaskan. Awalnya, Rani hanya diam, membiarkan dirinya berada dalam pelukan itu, berusaha percaya bahwa ini adalah wujud cinta sejati mereka. Namun semakin lama, pelukan itu berubah menjadi desakan. Bisikan-bisikan Arga di telinganya berubah dari kata manis menjadi rayuan yang membuat tubuh Rani kaku. Buktikan kalau kamu sayang aku. Nggak ada yang bakal tahu, cuma kita berdua. Ucap Arga dengan suara rendah. Rani sempat menolak. Wajahnya memanas. Tubuhnya bergetar karena perasaan bercampur antara takut, malu, dan cinta. Ia tahu apa yang Arga inginkan, dan hatinya diliputi dilema besar. Tetapi tatapan mata Arga, tajam namun lembut, membuatnya sulit untuk berkata tidak. Di luar tenda, angin mulai bertiup kencang, membuat dinding kain berguncang dan mengeluarkan bunyi berderak. Rani sempat terkejut, ingin menghentikan semuanya. Namun Arga merengkuhnya lebih erat. Itu cuma angin, Ran. Jangan takut. Fokus ke aku aja, katanya menenangkan, meski matanya menyimpan nafsu yang membara. Pada akhirnya, dengan tubuh gemetar, Rani menyerah. Ia menutup matanya rapat-rapat, membiarkan apa yang seharusnya tidak boleh terjadi di bawah pohon keramat itu. Ketika hubungan terlarang itu berlangsung, suasana di sekitar mereka berubah drastis. Angin yang tadinya hanya berhembus kencang kini terdengar seperti suara bisikan lirih, datang dari segala arah, mengulang-ulang kalimat yang sama. Kalian sudah menodai tanah ini. Kalian sudah menodai tanah ini. Rani tersentak, membuka matanya, yakin bahwa suara itu nyata, bukan sekadar bayangan. Ia mencoba menghentikan Arga, namun bibirnya tercekat. Tubuhnya seolah kehilangan tenaga. Arga, yang terbuai dalam hasratnya sendiri, tidak mendengar apapun. Ia tetap melanjutkan, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Di luar tenda, akar pohon besar itu bergerak perlahan, seakan merespons apa yang sedang terjadi. Kabut semakin pekat, menutup bulan dan bintang, menyisakan kegelapan yang nyaris sempurna. Pada detik itu, tanpa mereka sadari, garis antara dunia manusia dan dunia gaib telah terlewati. Dan sejak malam itu,
Kutukan pohon pengantin mulai menempel pada tubuh Rani, menunggu saatnya menuntut balasan yang lebih mengerikan daripada sekadar rasa bersalah. Usai mereka melanggar batas yang seharusnya tak pernah disentuh, suasana di dalam tenda berubah menjadi dingin tak wajar. Bukan dingin gunung yang biasa, melainkan dingin yang menusuk ke dalam jiwa, membuat napas terasa berat seolah ada sesuatu yang menekan dada. Rani berbaring dengan tubuh gemetar. Matanya menatap ke langit-langit tenda yang berguncang oleh hembusan angin. Di telinganya, suara-suara itu semakin nyata, bukan lagi sekadar desiran samar, melainkan bisikan yang begitu dekat, seakan-akan ada mulut tak kasat mata tepat di samping telinganya. Kalian sudah dipilih, kalian sudah menjadi milik kami, pengantin, pengantin. Rani menutup telinganya dengan kedua tangan, mencoba menolak suara itu, tetapi justru semakin jelas terdengar, seperti gema yang tak berkesudahan. Arga, kamu dengar enggak? Tanya Rani dengan suara bergetar. Matanya dipenuhi ketakutan. Arga, yang masih terengah dan berusaha menenangkan dirinya sendiri, justru menatap Rani dengan heran. Dengar apa? Itu cuma angin. Ran, kamu terlalu capek. Makanya halusinasi. Ia mencoba tersenyum, meski senyumnya tampak dipaksakan. Namun, Rani tahu apa yang ia dengar nyata. Bisikan itu kini bercampur dengan suara lain. Suara perempuan menangis lirih, panjang dan memilukan, terdengar di luar tenda. Tangisan itu terdengar jelas, seolah ada seseorang yang sedang duduk di bawah pohon keramat, meratapi nasibnya. Rani semakin ketakutan. Ia meraih lengan Arga dengan erat. Tubuhnya menggigil hebat. Aku takut. Gak, sumpah. Ini bukan cuma suara angin. Ada yang nangis di luar. Arga menepuk bahunya pelan, mencoba menenangkan. Ran, kita di gunung. Wajar kalau ada suara aneh. Bisa aja suara binatang. Bisa juga cuma pikiran kamu sendiri. Jangan bikin aku ikut panik. Tapi dalam hati kecilnya, Arga pun merasa ada sesuatu yang janggal. Ia bisa merasakan hawa di sekitar mereka berubah. Seperti ada banyak mata yang sedang menatap tajam dari balik kabut. Angin bertiup kencang sekali, membuat dinding tenda menekan tubuh mereka dari berbagai sisi, seolah ada tangan raksasa yang mencoba meremas tenda itu. Dari luar, terdengar suara langkah pelan, berputar mengitari tenda, disertai dengan aroma menyengat seperti bunga melati bercampur darah. Rani semakin pucat, air matanya mengalir deras, sementara Arga akhirnya ikut terdiam, menajamkan telinga. Untuk pertama kalinya malam itu, ia menyadari bahwa mungkin, hanya mungkin, cerita pohon pengantin bukan sekadar legenda. Ketegangan mencapai puncaknya ketika suara langkah yang berputar mengitari tenda berhenti tepat di sisi kepala Rani. Hening sesaat, lalu kain tenda bergetar pelan, seakan ada tangan yang mengusapnya dari luar. Rani menahan napas, tubuhnya kaku seperti patung. Jantungnya berdegup keras sampai terasa ingin meledak. Arga, yang biasanya keras kepala, kali ini ikut terpaku. Matanya tertuju pada dinding tenda yang menegang, menampilkan bayangan samar. Bayangan itu panjang, kurus, dengan rambut tergerai tak beraturan, menunduk seakan sedang mengintip ke dalam. Arga menelan ludah, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bayangan ranting pohon tertiup angin. Tetapi detik berikutnya, terdengar suara cakar menyeret perlahan di permukaan kain. Krek, krek, seperti kuku panjang menggores tenda dari atas ke bawah. Rani langsung menjerit tertahan. Tangannya menutupi mulut agar suaranya tidak terdengar keluar. Gah, ada yang di luar. Sumpah ada yang di luar. Bisiknya panik. Suaranya serak bercampur isakan. Arga mendekatkan telunjuknya ke bibir, memberi isyarat agar diam. Namun bahkan dirinya tak sanggup lagi menutupi rasa takut yang menjalari seluruh tubuhnya. Aroma melati bercampur busuk semakin pekat memenuhi udara, membuat perut mereka mual. Bayangan di dinding tenda kini tak hanya berdiri, melainkan bergerak, merunduk, lalu mendekat ke arah kepala mereka. Semakin jelas wujudnya, rambut panjang yang menjuntai sampai ke tanah, dan sepasang tangan dengan jari-jari yang tak normal, panjang seperti ranting kering. Kain tenda kembali ditekan dari luar, kali ini lebih keras, hingga menimbulkan bentuk menonjol seperti wajah yang mencoba masuk. Dari celah kecil di resleting yang tak tertutup rapat, Rani melihat sesuatu,
Sepasang mata merah menyala, menatap lurus ke arahnya. Ia menahan teriakannya dengan sekuat tenaga. Tubuhnya gemetar hebat, hampir pingsan. Arga segera meraih resleting itu dan menutupnya rapat-rapat. Tangannya bergetar, wajahnya pucat pasi. "Jangan lihat, Ran, jangan lihat," ucapnya dengan nada setengah berbisik, setengah memerintah. Tetapi terlambat, Rani sudah melihatnya, dan dalam sekejap, sesuatu seperti bisikan langsung masuk ke dalam kepalanya. "Kamu milik kami sekarang, perutmu akan jadi wadahnya." Rani terkulai di dalam tenda, matanya melebar ketakutan, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Ia menutup telinganya dengan kedua tangan, namun suara itu tak berhenti, justru semakin jelas, bergema langsung di dalam kepalanya, seolah berasal dari pikirannya sendiri. "Perutmu akan jadi rumah kami. Kau akan melahirkan untuk kami. Kau akan menjadi pengantin." Kalimat itu berulang-ulang, menghantam batinnya tanpa jeda. Rani terisak keras. Tubuhnya bergetar hebat. Keringat dingin bercucuran meski udara gunung menusuk. "Gak, aku dengar mereka. Mereka ada di kepalaku. Aku nggak kuat. Aku takut." Tangisnya pecah, membuat suasana di tenda semakin menyesakkan. Arga, meski wajahnya juga sudah pucat, berusaha menguatkan diri. Ia meraih bahu Rani, mengguncangnya pelan, mencoba menatap matanya. "Ran, dengar aku. Itu cuma sugesti. Kamu kecapean, kedinginan, makanya halusinasi. Jangan percaya sama suara-suara itu. Oke? Fokus ke aku," ucapnya dengan nada tegas, meski suara sendiri bergetar. Namun Rani menggeleng kuat-kuat. Air matanya tak terbendung. "Bukan halusinasi. Gak. Mereka nyata. Aku bisa dengar jelas banget. Mereka bilang aku akan jadi pengantin mereka." Suaranya meninggi, hampir histeris. Arga terdiam sejenak. Kata-kata Rani menusuk pikirannya. Ia ingin tetap rasional, memegang logika yang selama ini ia yakini. Baginya, gunung hanyalah alam, bukan tempat roh halus seperti yang sering digembar-gemborkan orang desa. Tetapi segala tanda yang muncul, angin yang berbisik, bayangan di dinding tenda, aroma melati bercampur busuk, dan kini suara yang Rani dengar langsung di kepalanya. Semuanya terlalu konsisten untuk dianggap kebetulan. "Sial," gumam Arga pelan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia meraih senter, menyalakannya ke arah dinding tenda. Namun yang tampak hanya kain tipis bergoyang tertiup angin. Tidak ada bayangan, tidak ada wujud jelas. Namun, tepat setelah sinar senter dipadamkan, kain tenda bergetar lagi. Kali ini disertai suara seperti kuku panjang yang mencakar tanah di sekeliling mereka. Krek, krek, krek. Suara itu berputar mengitari tenda dengan ritme yang teratur, seperti sebuah tarian ritual. Rani semakin menjerit pelan, menutup wajahnya dengan sleeping bag, berusaha sembunyi dari sesuatu yang tak bisa ia lawan. Arga menatap ke arah tenda dengan mata tegang. Hatinya mulai goyah. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa logika tak lagi bisa melindunginya. Ada sesuatu yang nyata di luar sana, sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, dan lebih berkuasa daripada sekadar cerita rakyat. Tangisan lirih yang sejak tadi terdengar di luar tenda mendadak berubah. Awalnya hanya seperti isakan yang pilu, panjang dan berulang-ulang, namun tiba-tiba pecah menjadi tawa. Tawa perempuan yang melengking tinggi, menusuk telinga, membuat bulu kuduk berdiri serentak. Suara itu berputar-putar di sekeliling mereka, terkadang jauh, lalu mendadak dekat. Seakan si pemilik suara bergerak dengan kecepatan tak masuk akal. Rani menjerit kecil dan menutup telinganya lagi. Namun tawa itu tak bisa dibendung, menembus lapisan kesadarannya, membuat kepalanya seperti dihantam ribuan jarum. "Gak, mereka ketawa. Mereka ngetawain kita," teriaknya dengan nada putus asa. Arga yang biasanya berani kini benar-benar kehilangan kata-kata. Tangannya yang menggenggam senter bergetar. Sinarnya tak stabil, berayun-ayun ke segala arah. Ini nggak nyata. Pasti ada penjelasan. Ucapnya lirih, seolah meyakinkan dirinya sendiri, tapi suaranya nyaris tak terdengar di antara denting tawa menyeramkan itu. Sekejap kemudian, suara krek terdengar lagi, kali ini jauh lebih keras dan kasar.
Kain tenda mereka bergetar kuat, seolah sesuatu sedang mencakar dengan amarah. Goresan-goresan itu meninggalkan bekas garis panjang yang hampir menembus kain tipis tenda. Dari dalam, mereka bisa melihat benang-benang kecil mulai terurai, menandakan kain sudah nyaris robek. Rani histeris, merapatkan tubuhnya ke Arga sambil menangis terseduh-seduh. "Gak, aku nggak mau mati. Aku nggak mau, tolong." Suaranya serak, penuh kepanikan. Arga, yang sudah sama takutnya, hanya bisa memeluknya erat, seolah pelukan itu bisa melindungi mereka dari sesuatu yang jauh lebih besar. Di luar, tawa itu semakin kencang, bercampur dengan suara langkah berat yang menghantam tanah, seperti kaki raksasa yang sedang mengelilingi tenda. Setiap hentakan tanah membuat lantai tenda bergetar, menambah kepanikan yang sudah tak tertahankan. Aroma melati yang semula samar kini meledak jadi sangat pekat, menusuk hidung hingga membuat mereka nyaris muntah. Aroma itu bercampur dengan bau amis darah yang semakin jelas, seakan ada bangkai segar yang diletakkan tepat di depan pintu tenda. Dalam kepalanya, Rani kembali mendengar bisikan, kali ini lebih keras, lebih memaksa. "Kami sudah memilihmu. Kau akan melahirkan di bawah pohon ini. Kau akan jadi pengantin kami." Matanya mendelik, tubuhnya lemas, seolah kekuatannya disedot habis. Sementara itu, Arga hanya bisa mengguncang tubuhnya, berteriak panik, berusaha membangunkannya dari jeratan gaib yang mulai menguasai tubuh kekasihnya. Goresan-goresan di dinding tenda yang tadinya hanya berupa bekas tipis kini semakin dalam. Krek! Suara kain terobek menggema keras, dan dalam sekejap satu sisi tenda terkoyak, meninggalkan celah sebesar telapak tangan. Dari balik robekan itu, angin dingin bercampur kabut langsung menerobos masuk, membuat udara di dalam tenda semakin menusuk. Arga refleks menyorotkan senter ke arah celah itu, dan seketika tubuhnya kaku. Ada sesuatu yang menyusup perlahan, sebuah tangan berkulit hitam legam, panjang dan kurus seperti ranting kering, namun dengan kuku tajam berwarna kuning kecoklatan. Jari-jari itu bergerak pelan, seakan sedang meraba-raba udara, mencari tubuh yang bisa digenggam. Rani menjerit keras, tubuhnya langsung merapat ke Arga, matanya membelalak melihat pemandangan yang tak masuk akal. "Gak! Itu tangan! Itu beneran tangan!" Suaranya parau bercampur tangis. Arga sendiri ingin menyangkal, ingin berkata bahwa itu hanyalah bayangan, tetapi aroma busuk bercampur melati yang semakin menusuk membuatnya tahu, ini nyata, bukan ilusi. Kuku panjang itu menggores lantai tenda, menimbulkan bunyi sret. Sret, seperti kapur menuliskan sesuatu di papan tulis, membuat bulu kuduk mereka berdiri tegak. Dengan panik, Arga meraih tas carrier yang terletak di sampingnya dan menghantamkan keras-keras ke arah robekan tenda. "Pergi! Jangan sentuh dia!" teriaknya lantang, meski suaranya bergetar. Tangan itu mundur sesaat, tapi kemudian muncul lagi, kali ini bersama bayangan besar yang merunduk tepat di luar celah. Dari pantulan sinar senter yang bergetar, terlihat samar wajah pucat dengan rambut panjang berantakan, dan mata merah menyala menatap ke arah mereka berdua. Sosok itu tak berbentuk jelas, hanya kabut hitam yang menyelimuti tubuhnya, namun cukup untuk membuat Arga kehilangan darah di wajahnya. Rani semakin tak kuasa, tubuhnya lemas dan terisak. "Gak, mereka mau ambil aku nggak kuat," bisiknya putus asa. Arga, meski ketakutan setengah mati, menekankan dirinya sendiri untuk tetap berdiri sebagai pelindung. Ia meraih pisau lipat kecil dari kantong tasnya, satu-satunya benda tajam yang ia bawa. Tangannya bergetar hebat, namun ia mengangkatnya tinggi-tinggi, bersiap menghadapi apapun yang mencoba masuk. "Kalau lo berani masuk, lo harus lewatin gue dulu." Suaranya pecah, lebih seperti teriakan putus asa daripada keberanian sejati. Namun seakan mengejek keberanian tipis itu, tangan hitam itu kembali merangsek ke dalam, kali ini lebih cepat, hampir menyentuh kaki Rani. Rani menendang mundur dengan panik, berteriak histeris. Di luar, suara tawa perempuan menggema lagi, bercampur dengan suara-suara lain, tangisan bayi, jeritan pria, bahkan bisikan orang-orang tua yang melantunkan mantra entah apa. Semua suara itu bercampur jadi satu, menciptakan kekacauan gaib yang membuat isi kepala mereka berdenyut sakit.
Dengan seluruh keberanian yang tersisa, Arga mengayunkan pisau lipat kecil itu ke arah tangan hitam yang merangsek masuk. Ayunannya memang tidak mengenai tepat sasaran. Pisau itu hanya menyayat sedikit ujung jari panjang yang menembus celah tenda. Namun efeknya sungguh tak terduga. Begitu bilah logam mengenai kulit hitam legam itu, terdengar suara lengkingan melengking tinggi, mirip jeritan perempuan bercampur raungan binatang buas. Suara itu membuat gendang telinga mereka nyaris pecah, hingga Arga dan Rani menutup telinga mereka dengan panik. Dari ujung jari yang tersayat, bukan darah merah yang mengalir, melainkan cairan hitam pekat, kental seperti aspal panas, menetes ke lantai tenda dan langsung mengeluarkan bau busuk menusuk hidung. Lantai tenda yang terkena cairan itu bahkan mendesis, seperti daging terkena cairan asam, meninggalkan bekas lubang kecil yang berasap tipis. Rani menjerit histeris. "Gah? Itu bukan manusia. Itu bukan manusia Aa." Ia merapatkan tubuhnya lebih erat, berusaha menjauh dari cairan itu. Arga, yang kini benar-benar kehilangan logika, menggertakkan gigi, mencoba tetap memegang pisau dengan tangan gemetar. "Apapun lo, gue nggak bakal biarin lo ambil dia," teriaknya dengan suara parau. Namun sesaat setelah kata-kata itu terucap, seluruh tenda berguncang hebat, seakan ada kekuatan besar yang menghantam dari segala arah. Tali pasak tenda tercabut satu persatu, dinding kain bergelombang liar, dan kabut putih merembes masuk melalui setiap celah, membuat penglihatan mereka kabur. Di tengah kekacauan itu, terdengar suara tawa lagi, namun kali ini jauh lebih keras, menggema langsung di dalam kepala mereka, seolah datang dari segala penjuru. "Kau berani melawan kami dengan besi kecil itu? Kau pikir bisa menolak pernikahan ini? Kalian sudah terikat. Darahmu sudah jadi saksi." Suara itu begitu kuat hingga membuat Rani meringis kesakitan, menutupi kepalanya dengan kedua tangan. Arga sendiri merasakan dadanya seperti ditekan batu besar. Napasnya tersengal. Tangannya hampir melepaskan pisau dari genggaman. Tiba-tiba, dari luar tenda muncul puluhan tangan hitam lain, meraba-raba dan menggores kain dari segala arah. Krek, krek, krek. Suara robekan terdengar bersahut-sahutan, hingga sebagian besar tenda terkoyak dan angin dingin bercampur kabut masuk tanpa ampun. Dari balik robekan itu, tampak wajah-wajah pucat bergantian mengintip. Wajah perempuan, lelaki, bahkan anak kecil, semuanya dengan mata kosong atau merah menyala, menatap lurus ke arah mereka. Rani menutup matanya, tubuhnya bergetar hebat, sementara Arga, dengan sisa keberanian yang tinggal setipis benang, mengangkat pisau sekali lagi, meski hatinya tahu senjata itu tak akan cukup melawan kekuatan sebesar ini. Serangan berikutnya datang begitu cepat, membuat Arga tak sempat lagi berpikir. Dari robekan terbesar di sisi tenda, sebuah tangan hitam dengan jari-jari panjang menembus masuk, langsung mencengkeram pergelangan kakinya. Cengkeraman itu dingin luar biasa, seperti es yang menempel langsung pada kulit, membuat Arga berteriak kesakitan. Ia berusaha menebas dengan pisau, namun sebelum berhasil, tangan-tangan lain muncul dari sisi berbeda, meraih kain tenda dan menyobeknya hingga terbuka lebar. Dalam sekejap, seluruh tenda tak lagi menjadi tempat perlindungan, melainkan ruang terbuka yang dikepung puluhan sosok gaib dengan rupa mengerikan. Rambut panjang berantakan, wajah pucat berlubang, tubuh dibalut kabut hitam. Mereka mengitari Arga dan Rani, bergerak pelan namun pasti, bagaikan segerombolan predator yang hendak memangsa. Rani menjerit histeris ketika salah satu sosok perempuan berwajah pucat merunduk tepat di atasnya. Dari mulutnya yang menganga, keluar suara lirih bercampur bisikan. "Cantik, akhirnya kau datang juga, sudah lama kami menunggumu." Nafas sosok itu dingin dan berbau busuk, menyapu wajah Rani hingga ia hampir muntah. Tubuhnya lemas tak berdaya. Air matanya mengalir deras. Namun yang paling mengerikan terjadi beberapa detik kemudian. Dari telapak tangan sosok itu, keluar semacam asap hitam pekat, merambat perlahan ke arah tubuh Rani, menembus melalui pusarnya. Rani menjerit panjang. Tubuhnya melengkung ke belakang seperti tersetrum. Tangannya meraih perutnya yang tiba-tiba berdenyut keras. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam sana. Arga panik bukan main. Ia mencoba menarik tubuh Rani menjauh, sambil berteriak, "Lepasin dia! Jangan sentuh dia ah!"
Pisau kecilnya ia ayunkan membabi buta, mengenai satu dua sosok yang langsung lenyap menjadi kabut ketika tersentuh bilah logam, namun jumlah mereka terlalu banyak. Tawa keras bergema dari segala arah, bercampur dengan bisikan yang kini menyatu menjadi satu suara yang mengerikan. Dia sudah terikat, rahimnya sudah jadi wadah, bayi gunung akan lahir dari tubuhnya. Rani meronta dengan tenaga terakhirnya, namun rasa sakit di perutnya semakin menggila. Ia bisa merasakan sesuatu bergerak liar di dalam sana, menendang, merobek, seolah ada kehidupan yang tumbuh dengan kecepatan mustahil. Perutnya yang semula rata kini tampak membuncit perlahan. Terlihat jelas meski masih dibalut pakaian tebal pendakian. Arga menatapnya dengan wajah horor, tak percaya pada apa yang sedang terjadi di depan matanya. Nggak mungkin, ini nggak nyata, gumamnya lirih, namun matanya tak bisa berbohong. Tubuh Rani sedang mengalami sesuatu yang tak masuk akal, sesuatu yang hanya bisa berarti satu hal. Kutukan pohon pengantin mulai bekerja, dan penunggu gunung sudah menanamkan benihnya. Jeritan Rani semakin memilukan, menusuk telinga Arga hingga membuat bulu kuduknya berdiri. Tubuh gadis itu terhuyung, wajahnya memucat parah, dan peluh dingin membasahi keningnya. Arga memeluknya erat, namun ia bisa merasakan betapa perut Rani terus mengembang, keras dan menegang, seolah ada sesuatu yang tumbuh di dalam sana dengan kecepatan yang mustahil dimengerti. Dalam hitungan menit saja, perut yang tadinya rata kini tampak seperti milik seorang ibu hamil 9 bulan. Pakaian pendakian Rani yang tebal mulai meregang, jahitannya seolah hendak robek, sementara dari dalam terdengar bunyi aneh, seperti cairan yang bergejolak bercampur dengan tulang yang berderak. Arga menatap dengan mata terbelalak, tubuhnya gemetar tak berdaya, sementara Rani menangis meraung, memohon agar semua ini berhenti. Arga mencoba menenangkan Rani, meski dirinya sendiri hampir kehilangan akal sehat. Bertahan, Ran. Aku ada di sini, aku nggak bakal ninggalin kamu. Teriaknya sambil menahan tubuh Rani agar tidak terbanting ke tanah. Namun suaranya tenggelam oleh tawa para penunggu gunung yang kini terdengar semakin keras, melingkar di sekitar mereka. Beberapa sosok mendekat, menunjuk ke arah Rani sambil melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Arga. Suara mereka bergetar, berat, dan bergema seperti datang dari perut bumi. Setiap kata yang terucap, perut Rani semakin besar, berdenyut hebat, seakan hendak meledak kapan saja. Panik. Arga kembali menghunus pisaunya. Dengan putus asa ia berlari ke arah salah satu sosok hitam, menebasnya sekuat tenaga. Sekali lagi tubuh itu lenyap jadi kabut, tapi segera muncul kembali dari balik pohon keramat, tertawa dengan suara melengking. Tidak ada yang bisa menghentikan, darahmu lemah, dia sudah milik kami, bisiknya menembus telinga Arga. Napas Arga memburu, matanya liar mencari jalan keluar. Tapi hutan seolah berubah menjadi labirin yang tak berujung. Cahaya senter redupnya berkedip-kedip, lalu mati sama sekali, meninggalkan mereka dalam kegelapan pekat hanya diterangi cahaya pucat bulan yang menembus celah-celah dedaunan. Sementara itu, Rani mulai meronta tak terkendali. Tangannya mencakar tanah, meremas rambutnya sendiri, hingga kukunya patah dan darah mengalir. Perutnya kini bergerak-gerak dari dalam, seperti ada sesuatu yang menendang dinding perutnya dari segala arah. Kulitnya meregang tak wajar. Urat-urat menonjol ke permukaan. Nadi berdenyut begitu jelas di bawah kulit pucatnya. Arga, tolong aku. Aku nggak kuat lagi. Jeritnya dengan suara serak. Matanya memutar ke belakang seolah akan pingsan. Arga berlutut, memeluknya erat, mencoba menahan tubuhnya yang menggeliat liar. Namun bahkan genggamannya terasa percuma. Seolah ada kekuatan raksasa yang menguasai tubuh gadis itu. Dalam keputusasaannya, Arga berteriak menantang kegelapan. Ambil aku saja. Jangan dia Ambil nyawaku. Jangan Rani. Suaranya pecah, penuh amarah sekaligus ketakutan. Namun seakan menjawab, sosok-sosok gaib itu justru tertawa lebih keras. Tawa yang bergema seperti ribuan suara bercampur jadi satu. Dia sudah dipilih. Rahimnya sudah jadi wadah, kau hanya saksi penderitaannya. Suara itu terdengar tepat di samping telinga Arga, meski tak ada wujud yang terlihat. Jantung Arga seakan berhenti sesaat, tubuhnya bergetar, dan ia sadar,
Ia tak berdaya melawan kutukan gunung ini. Jeritan Rani berubah menjadi raungan yang tidak lagi terdengar seperti suara manusia. Tubuhnya melengkung ke belakang dengan sudut mustahil, membuat tulang punggungnya berderak keras seolah hendak patah. Perutnya kini sudah sebesar bola besar yang berdenyut-denyut. Tiap denyutan disertai suara bluk-bluk basah yang membuat bulu kuduk Arga berdiri. Dari balik kulit yang meregang, tampak jelas bentuk tangan kecil yang menonjol keluar, menekan dari dalam seolah berusaha menembus kulit. Urat-urat biru kehijauan menyembul di seluruh perutnya, membuat kulit Rani tampak transparan dan rapuh, siap robek kapan saja. Arga, perutku, sakit banget, tolong aku nggak mau mati di sini. Tangis Rani tersengal, matanya kini dipenuhi darah, bola matanya memerah, dan bibirnya mulai membiru. Arga hampir kehilangan akal, ia menekan perut Rani dengan tangannya, berharap bisa menghentikan gerakan aneh itu, namun ia malah merasakan sesuatu di dalam sana bergerak melilit jari-jarinya dari dalam, seolah ada tangan lain yang mencoba menggenggamnya. Ia menjerit, melepaskan genggaman, lalu mundur dengan wajah pucat pasi. Astaga, itu hidup. Ada sesuatu di dalam kamu, Ran. Katanya tergagap, matanya melebar penuh horor. Rani hanya menggeleng lemah, air matanya bercucuran. Aku nggak mau jadi induk. Arga, bunuh aku aja. Bunuh aku sekarang. Permohonannya membuat dada Arga terasa pecah, tapi tangannya tak mampu melakukan itu. Dari arah pohon keramat, angin kencang berhembus, membawa suara bisikan yang semakin jelas. Jangan lawan, terimalah, tubuhnya akan menjadi gerbang. Lalu cahaya bulan yang semula redup tiba-tiba menyinari Rani, membuat tubuhnya tampak lebih menyeramkan. Perutnya bergetar hebat. Lalu sebuah suara, retak, terdengar dari dalam, seperti kulit yang mulai sobek perlahan. Darah segar menetes dari pusarnya, merembes membasahi bajunya. Rani menjerit sekencang-kencangnya. Suaranya bergema di seluruh hutan. Tubuhnya bergetar liar. Tangannya mencakar tanah hingga kukunya habis. Sementara tanah di sekitar mereka ikut berguncang pelan seolah merespons ritual kelahiran itu. Arga, dengan sisa keberaniannya, mencoba memeluk Rani lagi, menutup tubuh gadis itu dengan jaketnya, berusaha menahan agar tidak ada yang keluar. Tapi para penunggu gunung tertawa bersamaan, mengitari mereka lebih rapat, wajah-wajahnya makin jelas dalam cahaya bulan, mata kosong, mulut robek hingga ke telinga, dan lidah menjulur panjang meneteskan cairan hitam. Tidak ada yang bisa menghentikan kelahiran ini. Suara mereka bergema seperti mantra. Dan benar saja, tiba-tiba perut Rani berguncang hebat sekali, lalu muncul suara robek yang mengerikan. Darah memancar deras dari bawah pusarnya, melumuri tanah dengan cepat. Arga menjerit histeris, menekan perut Rani dengan kedua tangannya. Namun dari sobekan itu, sesuatu yang dingin dan licin mulai merayap keluar. Darah yang muncrat dari perut Rani makin deras, menyembur seperti mata air yang tak terbendung. Dan Arga hanya bisa menjerit ketakutan saat melihat sobekan di bawah pusar itu melebar semakin besar. Dari dalam luka menganga itu, sesuatu yang licin dan basah merayap keluar perlahan. Awalnya hanya tampak seperti gumpalan daging berwarna hitam keunguan, berdenyut seperti jantung yang masih hidup. Namun ketika Arga menatap lebih dekat, gumpalan itu mulai membentuk rupa yang lebih jelas. Sebuah tangan kecil dengan jari-jari panjang abnormal, kukunya tajam melengkung seperti cakar hewan buas. Tangan itu mencengkeram tepi luka, mendorong tubuhnya keluar sambil mengeluarkan bunyi cerot menjijikan, membuat Arga hampir muntah. Rani menjerit sekencang-kencangnya. Suaranya pecah hingga tak lagi terdengar seperti manusia, melainkan seperti lolongan hewan yang sekarat. Tubuhnya kejang-kejang, matanya terbelalak putih tanpa bola mata, dan dari mulutnya keluar busa bercampur darah. Arg! Teriaknya. Namun jeritan itu segera melemah, berubah menjadi isakan parau. Arga mengguncang bahunya, menangis keras. Bertahan, Ran. Tolong bertahan. Aku di sini. Aku nggak akan ninggalin kamu. Tapi tubuh Rani semakin dingin, sementara makhluk di dalamnya semakin berusaha lahir. Kini setengah tubuh makhluk itu sudah muncul, kulitnya berlendir, berwarna gelap dengan urat-urat merah menyala, kepalanya lonjong dengan mata yang besar dan melotot,
seperti mata kodok tapi penuh kebencian. Dari mulut kecilnya, yang terbuka lebar meski tubuhnya masih bayi, keluar suara jeritan melengking yang memekakkan telinga. Arga refleks menutup telinganya, namun suara itu langsung menusuk ke dalam kepalanya, membuat pikirannya kacau. Astaga, apa ini? Apa yang mereka masukkan ke tubuhmu, Ran? Gumam Arga dengan suara gemetar. Air matanya jatuh tanpa henti. Di sekeliling mereka, para penunggu gunung berjingkrak girang, tertawa dan melantunkan mantra dalam bahasa aneh. Suara mereka bercampur dengan lolongan angin, hingga seluruh hutan terasa bergetar. Pohon keramat tempat tenda mereka berdiri juga berderak. Daunnya berguguran seperti hujan, seolah sedang merayakan kelahiran iblis kecil itu. Sosok-sosok hitam menunduk ke tanah, memberikan penghormatan pada makhluk yang baru lahir. Putra gunung, akhirnya, lahir kembali. Suara mereka bergema bersamaan, membuat Arga semakin kalut. Arga, dengan tangan berlumuran darah, mencoba menarik makhluk itu agar keluar cepat, berharap bisa menyelamatkan Rani, tapi justru tubuh licin itu menggeliat dan melilit tangannya dengan kekuatan tak wajar. Cakar kecilnya menancap ke kulit Arga, merobek daging hingga darahnya mengucur deras. Arga menjerit, melepaskan genggaman, sementara makhluk itu merangkak keluar sepenuhnya, jatuh ke tanah berlumuran darah. Saat tubuhnya menyentuh tanah, bumi bergetar kecil, dan cahaya bulan tertutup awan hitam, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang hanya dipenuhi suara tangis bayi yang bukan manusia. Tangisan yang terdengar bukanlah tangisan bayi biasa. Suaranya melengking, panjang, bercampur dengan dengungan rendah yang membuat gendang telinga Arga nyaris pecah. Ia menoleh dengan mata terbelalak ke arah sosok mungil yang kini meringkuk di tanah berlumuran darah. Sekilas, bentuknya menyerupai bayi manusia, namun semakin lama semakin jelas bahwa makhluk itu jauh dari wujud manusia. Kulitnya gelap berkilat seperti arang basah, ditutupi lendir kental yang beruap. Matanya terlalu besar untuk kepalanya, berwarna merah menyala dengan pupil menyerupai celah vertikal seperti mata ular. Mulutnya sobek hingga ke pipi, giginya sudah tumbuh penuh, runcing dan berlapis-lapis. Dua tanduk kecil mencuat dari keningnya, berdenyut seperti masih hidup, seakan tumbuh semakin panjang tiap detiknya. Makhluk itu merangkak pelan. Kuku-kuku tajamnya menggores tanah hingga meninggalkan jejak dalam. Setiap gerakannya diiringi suara kreek seperti tulang retak, membuat bulu kuduk Arga semakin berdiri. Dari tubuhnya yang kecil, keluar bau busuk bercampur anyir darah yang begitu menyengat, membuat Arga hampir muntah. Ia mundur dengan wajah pucat, tubuhnya bergetar, tapi pandangannya kembali tertuju pada Rani. Gadis itu terbaring tak berdaya, matanya terbuka setengah, napasnya tersengal-sengal. Perutnya yang tadi membuncit kini kempis dengan tak wajar. Kulitnya keriput dan pucat seolah habis disedot habis-habisan. Darah masih mengucur deras dari luka robek di perutnya, membentuk genangan besar yang meresap ke tanah. Rani, bertahanlah. Jangan tidur. Aku mohon, jangan tinggalkan aku. Arga berlutut di sampingnya, menekan luka di perutnya dengan tangannya yang gemetar. Meski darah terus merembes melewati sela-sela jarinya. Air matanya jatuh mengenai wajah pucat Rani. Namun gadis itu hanya tersenyum samar, bibirnya gemetar. Arga, maafin aku. Aku udah bawa kita ke sini. Aku gak kuat lagi. Suaranya nyaris tak terdengar, sekadar bisikan lemah. Arga menggeleng keras, berteriak. Jangan ngomong gitu. Kamu bakal selamat. Aku janji. Aku bakal bawa kamu turun, Ran. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, waktu Rani tinggal hitungan detik. Sementara itu, makhluk kecil itu kini berdiri dengan kedua kakinya yang bengkok. Bayangan tubuhnya membesar di bawah cahaya bulan yang kembali muncul, menyorotinya bagaikan spotlight ritual. Para penunggu gunung bersujud, berulang kali menyebut kata-kata asing yang membuat udara semakin berat. Pengantin telah memberi. Putra telah lahir, ikatan darah kini sempurna. Suara mereka bergema, hingga hutan terasa berputar. Arga menoleh dengan wajah penuh kebencian. Matanya menatap makhluk itu dengan amarah bercampur takut. Ia meraih pisaunya yang terjatuh di tanah. Genggamannya begitu erat hingga tangannya berdarah, lalu berteriak.
Aku nggak peduli siapa kalian. Aku nggak bakal biarin kalian ambil dia dariku. Namun sebelum ia sempat menyerang, bayi iblis itu menoleh perlahan ke arahnya. Senyum lebar terbentuk di wajah mungil namun mengerikan itu, memperlihatkan deretan gigi tajamnya yang meneteskan cairan hitam. Lalu ia mengeluarkan suara, bukan tangisan, bukan tawa, melainkan gabungan keduanya. Ayah! Suara itu jelas, lantang, bergema di seluruh hutan, membuat tubuh Arga seketika membeku. Kata itu, ayah, bergema di telinga Arga begitu kuat hingga seolah menusuk langsung ke jantungnya. Ia terpaku, tangannya yang menggenggam pisau bergetar hebat, matanya membelalak tak percaya. Bagaimana mungkin makhluk mengerikan itu bisa berbicara? Lebih buruk lagi, bagaimana bisa ia memanggilnya ayah? Seakan-akan mengakui Arga sebagai bagian dari dirinya? Urat di pelipis Arga menegang. Napasnya terengah-engah, antara marah, takut, dan merasa dikhianati oleh kenyataan yang begitu absurd. Ia menggeleng keras, berteriak sambil melangkah mundur. Bukan, aku bukan ayahmu. Kau bukan darah dagingku. Kau itu iblis. Namun suara teriakannya tenggelam oleh tawa para penunggu gunung yang semakin riuh. Tawa yang bercampur dengan mantra, membuat udara di sekitar mereka semakin dingin dan menyesakan. Sementara itu, Rani tergeletak di tanah, tubuhnya makin melemah. Matanya mulai kehilangan fokus, hanya berkedip pelan seolah menahan kesakitan yang tak sanggup lagi ia ungkapkan dengan kata-kata. Tangannya meraba-raba mencari Arga, tapi tenaganya begitu lemah. Dari bibirnya yang pucat, darah tipis terus mengalir, namun ia memaksakan diri berbisik. Arga, jangan tinggalkan aku, tolong jangan biarkan aku sendirian. Air mata Arga jatuh deras, ia segera berlutut kembali di sisi Rani, menggenggam tangannya yang dingin. Aku di sini, Ran. Aku nggak kemana-mana. Aku janji. Kamu kuat, kamu pasti bisa bertahan. Katanya dengan suara bergetar. Meski di hatinya ia sudah tahu, tubuh gadis itu hampir tak lagi bisa diselamatkan. Di bawah pohon keramat, suasana semakin ganjil. Udara dipenuhi kabut tipis yang berputar-putar, seakan menari mengikuti irama mantra para penunggu. Daun-daun berguguran meski angin tak berhembus. Jatuh mengelilingi bayi iblis itu, membentuk semacam lingkaran ritual. Cahaya bulan menyorot tepat ke tubuh mungil namun menyeramkan itu, hingga kulit hitamnya berkilau licin, tanduknya semakin panjang, dan sayap kecil yang sobek-sobek mulai muncul dari punggungnya. Arga terpaku, mulutnya terbuka tanpa suara, menyaksikan sesuatu yang tak mungkin diterima akal. Makhluk itu melangkah kecil, menyeret kukunya yang tajam di tanah, lalu menatap lurus ke mata Arga dengan tatapan tajam penuh tuntutan. Sekali lagi, ia membuka mulutnya yang sobek lebar, mengeluarkan suara serak bercampur lengkingan. Ayah, ikutlah kami. Dia sudah milik gunung. Kau juga harus menjadi bagian. Suara itu bukan hanya terdengar, tapi juga terasa langsung di dalam kepala Arga, membuatnya mual, pusing, dan hampir pingsan. Ia menutup telinganya, berteriak histeris. Diam, diam. Namun suara itu tetap ada, berulang-ulang, menembus ke dalam pikirannya. Arga kini terjebak dalam dilema paling mengerikan. Rani yang sekarat dalam pelukannya, makhluk yang menyebutnya, ayah, tengah menuntutnya, dan sekelilingnya dipenuhi para penunggu gunung yang siap menjeratnya kapan saja. Pohon keramat di belakang mereka bergerak keras, seakan hidup, dan dari batangnya terdengar suara samar perempuan menangis, bercampur dengan rintihan ribuan jiwa yang seolah ikut menyaksikan tragedi ini. Tubuh Rani kini hampir tak lagi bergerak. Napasnya tersengal-sengal, dada naik turun dengan susah payah. Kulit wajahnya memucat seputih kain kafan, sementara matanya terbuka setengah, seperti tirai yang perlahan menutup dari dunia. Darah yang mengucur dari luka perutnya terus mengalir, membentuk genangan hitam di tanah yang kini mengeluarkan bau anyir menusuk. Arga menggenggam tangannya semakin erat, mencoba menyalurkan hangat tubuhnya, meski tangan Rani sudah sedingin es. Bertahan, Ran, jangan pergi, kumohon, jangan tinggalkan aku sendirian di sini. Bisiknya dengan suara parau, tenggorokannya tercekat oleh tangisan. Namun Rani hanya mampu memberi respon samar, bibirnya bergerak lemah tanpa suara,
seolah berusaha mengucapkan nama Arga untuk terakhir kalinya. Di sisi lain, makhluk kecil itu mulai merangkak mendekat ke arah Rani. Tangisan anehnya berubah menjadi suara tawa lirih yang tak pantas keluar dari mulut makhluk seukurannya. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah berlendir di tanah, dan setiap kali kukunya menyentuh bumi, terdengar bunyi krek-krek seakan bumi itu sendiri menderita. Kedua matanya yang merah menyala menatap tubuh lemah Rani dengan penuh rasa lapar. Lidahnya yang panjang dan berwarna hitam keluar, menjilat udara, mengeluarkan suara mendesis. Arga segera menyadari niat makhluk itu, dan darahnya mendidih oleh ketakutan sekaligus kemarahan. Dengan cepat ia meraih pisaunya lagi, berdiri dengan tubuh gemetar namun matanya dipenuhi tekad. Ia menghalangi jalan makhluk itu, menatapnya dengan penuh kebencian. Kau nggak akan sentuh dia. Kalau kau mau sesuatu, ambil aku aja. Aku nggak peduli apapun itu, asal jangan dia. Teriak Arga, meski suaranya pecah. Namun bayi iblis itu berhenti sejenak, lalu menyeringai lebar, memperlihatkan deretan gigi tajamnya. Tanpa bicara, ia hanya menunjuk perut Rani dengan jarinya yang bercakar, seolah mengatakan bahwa tubuh gadis itu sudah tak lagi milik mereka, melainkan milik gunung. Suasana hutan semakin menegangkan. Para penunggu gunung yang mengelilingi mereka kini duduk bersila, menepukkan tangan mereka ke tanah dengan ritme yang sama. Dum, dum, dum. Suara itu bergema seperti genderang, seakan-akan mereka sedang menyambut ritual sakral. Pohon keramat di belakang berguncang keras. Batangnya retak-retak dan mengeluarkan cairan merah pekat menyerupai darah. Aroma anyir memenuhi udara, membuat Arga hampir kehilangan kesadaran. Namun ia mengguncang kepalanya, memaksa dirinya tetap fokus, karena ia tahu satu hal, kalau ia lengah sedikit saja, makhluk itu akan merenggut nyawa Rani di depan matanya. Arga mundur setengah langkah. Tubuhnya menutupi tubuh Rani yang lemah. Tangannya terangkat tinggi, memegang pisau yang sudah berlumuran darah dan tanah. Kau mau sebut aku ayah? Baik. Tapi ayah yang akan membunuhmu dengan tangannya sendiri. Teriaknya penuh amarah. Namun sebelum ia sempat menyerang, bayi iblis itu membuka mulutnya lebar-lebar, mengeluarkan suara tangisan sekaligus tawa, suara yang membuat pohon keramat semakin bergetar, tanah di bawah kaki mereka retak-retak, dan genangan darah di sekitarnya mulai mendidih, seolah menyambut sesuatu yang lebih besar akan segera lahir. Arga terdorong mundur hingga punggungnya menghantam batang pohon, napasnya terputus-putus, dada terasa sesak seperti dicekik oleh ribuan tangan tak kasat mata. Pandangannya kabur karena darah yang mengalir dari pelipis, tapi ia tetap memaksa matanya terbuka, menatap makhluk itu yang kini semakin jelas menampakkan wujudnya. Bayi iblis itu berdiri tegak di atas tanah yang retak, tubuhnya yang kecil perlahan meregang, seolah tulang-tulangnya memanjang dengan bunyi krek-krek mengerikan. Dari punggungnya mulai tumbuh dua tonjolan tajam seperti sayap kelelawar yang berlumuran lendir merah. Suaranya bukan lagi tangisan bayi, melainkan lolongan rendah, bercampur suara tawa yang menyerupai ratusan mulut berbicara serentak. Rani yang terbaring di tanah hanya bisa menatap samar ke arah Arga. Matanya setengah terbuka namun berair. Bibirnya bergetar lemah, mengucapkan kata yang hampir tak terdengar. Lari! Arga meraih tangannya, menggenggam erat seakan takut ia menghilang. Enggak, aku enggak akan ninggalin kamu. Kalau kita mati sama-sama. Jawabnya dengan suara pecah. Namun saat itu juga, bayi iblis mengangkat tangannya yang kecil tapi bercakar panjang, lalu menunjuk ke dada Arga. Seketika, jantung Arga terasa ditarik keluar dari tubuhnya, membuatnya terhuyung dengan teriakan nyeri yang memekakkan telinga. Ia menekan dadanya, darah merembes keluar dari mulutnya, tapi tekadnya untuk melindungi Rani membuatnya tetap berdiri, meski tubuhnya seakan direnggut paksa dari dalam. Para penunggu gunung yang sejak tadi bersila kini serentak berdiri. Tubuh mereka bergoyang mengikuti irama aneh yang datang dari dalam tanah. Mata mereka putih semua. Mulut mereka komat kamit tanpa suara, seolah sedang membaca mantra kuno yang menghidupi kekuatan iblis itu. Pohon keramat di belakang mengeluarkan lebih banyak cairan merah, mengalir seperti sungai darah yang membanjiri akar-akar besar. Dari dalam batangnya terdengar suara ketukan keras, seperti sesuatu, atau seseorang, yang berusaha keluar dari dalam.
Udara berubah semakin berat. Setiap tarikan napas Arga terasa seperti menelan asap dan besi panas. Arga terhuyung, lututnya goyah. Namun ia memaksa tubuhnya berdiri. Dengan sisa tenaga, ia mengangkat pisaunya, berteriak histeris. Kalau aku harus mati di sini, aku pastikan kau ikut terkubur bersamaku, makhluk terkutuk. Suaranya pecah, namun dipenuhi kebencian dan keputusasaan. Bayi iblis itu hanya menyeringai. Lalu dalam sekejap menghilang dari pandangan. Detik berikutnya, Arga merasakan hawa dingin di belakang telinganya. Lalu sebuah bisikan lirih. Ayah! Menggema tepat di dalam kepalanya, membuat seluruh tubuhnya merinding. Ia berbalik dengan cepat, tapi hanya menemukan bayangan gelap yang bergerak di sekelilingnya, mengitari dia dan Rani seperti kawanan serigala lapar. Di tengah kekacauan itu, tubuh Rani semakin lemah. Tangannya yang tadi digenggam Arga mulai terkulai. Jemarinya dingin dan pucat. Arga panik, mengguncang tubuhnya dengan teriakan lirih. Rani, jangan pergi. Kumohon, buka matamu. Tapi napas gadis itu semakin pelan, nyaris tak terdengar, membuat Arga merasakan ketakutan yang lebih besar daripada makhluk manapun, ketakutan kehilangan satu-satunya orang yang ia cintai di dunia ini. Saat napas Rani hampir benar-benar terhenti, udara di sekelilingnya mendadak membeku. Dari mulutnya keluar asap tipis berwarna putih, melayang pelan ke udara, seakan sesuatu sedang menarik rohnya keluar. Arga menjerit panik, memeluk tubuh kekasihnya dengan erat, mencoba menghalangi asap itu agar tidak terlepas. Jangan ambil dia. Ambil aku saja. Aku yang salah. Aku yang berdosa. Teriaknya penuh putus asa. Suaranya parau bercampur tangisan. Namun semakin ia merengkuh tubuh Rani, semakin deras pula cahaya putih itu keluar, tersedot ke arah bayi iblis yang kini berdiri tegak dengan sepasang sayap berdarah. Mata merahnya bersinar garang, mulutnya terbuka lebar hingga hampir membelah wajah, menelan kabut putih itu seakan sedang menghisap kehidupan manusia. Arga mencoba melawan, menusukkan pisau ke arah makhluk itu, tetapi sebelum bilahnya menyentuh, udara di sekitarnya mendadak berubah pada seperti kaca. Pisau itu terpental, tangannya terluka, dan darahnya memercik ke tanah. Anehnya, tanah yang terkena darahnya bergetar, retakan kecil muncul, lalu akar-akar hitam merambat keluar, melilit kakinya. Arga terjatuh, berusaha melepaskan diri sambil menjerit kesakitan. Namun akar itu semakin kencang menjerat, menyeretnya mendekat ke pohon keramat. Bayi iblis itu tertawa. Suara tawanya seperti ratusan bayi menangis sekaligus. Suara yang membuat bulu kuduk berdiri dan telinga terasa berdarah. Dalam kepanikan, Arga menoleh lagi ke arah Rani. Matanya terbuka setengah, tapi irisnya kini berubah pucat, hampir putih sepenuhnya. Dari perutnya yang telah robek, darah terus mengucur. Namun di sela itu tampak urat-urat hitam merambat naik, menguasai tubuhnya perlahan. Rani tampak menahan sakit luar biasa. Mulutnya bergetar, namun yang keluar bukan lagi suaranya. Sebuah suara asing, berat, dalam, dan bergema seperti datang dari dalam tanah keluar melalui bibirnya. Dia bukan untukmu lagi. Dia istri kami, pengantin gunung ini. Arga membeku, air matanya jatuh deras. Tak percaya pada apa yang ia dengar. Tidak, tidak, Rani. Jangan biarkan mereka ambil kamu. Lawan, Ran. Ingat aku. Ingat kita. Teriaknya sambil berusaha melepaskan diri dari akar-akar yang membelit. Namun bayi iblis hanya mengangkat tangannya. Dan seketika akar itu semakin kuat menekan, hampir menghancurkan tulang kakinya. Suara krek terdengar dari lutut Arga, membuatnya menjerit parau, sementara tanah di bawahnya semakin dipenuhi darah dan air mata. Rani menatapnya sekali lagi. Kali ini matanya penuh air, seperti ada sisa kesadaran yang tersisa. Bibirnya bergerak pelan, menyebut nama Arga, namun kemudian tubuhnya kembali kaku, dan cahaya putih dari tubuhnya semakin cepat tersedot ke dalam mulut bayi iblis. Arga meronta, tubuhnya penuh luka, jiwanya hancur, namun tekadnya belum padam. Dalam hati, ia tahu hanya ada satu cara. Ia harus menghentikan upacara itu, meski dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Dengan tubuh berlumuran darah, Arga menatap tajam ke arah bayi iblis itu,
lalu menoleh sekali lagi pada Rani yang hampir kehilangan seluruh rohnya. Air mata mengalir deras di wajahnya, bercampur dengan keringat dan debu. Dalam kepanikan dan keputusasaan, ia menggenggam pisau yang sudah retak dan berkarat di tangannya, lalu menancapkannya perlahan ke perutnya sendiri. Darah memuncrat deras, membuat tanah di sekitarnya basah dan berbau anyir. Ia menjerit, tapi justru menekan pisau itu lebih dalam, berharap pengorbanan dirinya bisa menghentikan ritual terkutuk itu. Ambil aku saja. Jangan dia. Aku serahkan nyawaku. Jangan ganggu Rani. Teriaknya penuh putus asa. Namun sesuatu yang mengerikan terjadi. Tanah yang terkena darah Arga bergetar semakin keras. Akar-akar hitam tumbuh cepat, merayap liar seperti ular, menyusup ke tubuhnya melalui luka terbuka di perut. Arga meraung kesakitan, merasakan sesuatu yang dingin, tajam, dan hidup menjalar ke dalam organ-organnya. Bayi iblis itu tertawa puas, matanya berkilat merah menyala, lalu mengucapkan dengan suara bergema, "Darahmu bukan tumbal, darahmu adalah kunci, kau membuka gerbang untuk kami semua." Tubuh Arga mulai bergetar hebat, matanya memutih, sementara dari luka perutnya muncul asap pekat berwarna hitam yang melayang ke udara, berputar seperti pusaran badai. Para penunggu gunung yang berdiri di sekeliling tenda langsung sujud, wajah mereka menempel ke tanah, seakan menyambut kelahiran sesuatu yang jauh lebih besar. Pohon keramat di belakang berguncang hebat, batangnya retak, mengeluarkan jeritan panjang seperti manusia disiksa. Dari celah-celah pohon itu, tampak wajah-wajah samar menjerit minta tolong, wajah arwah-arwah yang dulu pernah jadi korban gunung ini. Rani yang masih terbaring, matanya berkaca-kaca, melihat Arga meronta dalam jeratan akar. Meski tubuhnya sendiri hampir mati, sisa-sisa kesadarannya menjerit di dalam batin. "Arga, jangan lakukan itu. Mereka menipumu." Namun suaranya tidak keluar, tertahan oleh kekuatan gaib yang sudah menguasai dirinya. Bayi iblis itu semakin membesar, tubuhnya kini setinggi manusia dewasa, dengan wajah yang terus berubah-ubah, kadang bayi, kadang pria tua, kadang wanita berambut panjang dengan mata kosong. Suara tangisan bercampur tawa bergema di seluruh lembah, membuat udara bergetar dan hewan-hewan di sekitar gunung melolong ketakutan. Arga, di detik-detik terakhir kesadarannya, menatap wajah Rani yang basah oleh air mata. Dengan suara lemah, ia berkata, "Aku cinta kamu, meski aku harus masuk neraka sekalipun, aku nggak akan biarin mereka punya kamu." Lalu tubuhnya terguncang hebat, darah semakin deras keluar, dan roh putih miliknya ikut tercabut dari tubuh. Tetapi roh itu, bukannya bebas, justru tersedot masuk ke pusaran hitam di tengah tenda, bersatu dengan kekuatan bayi iblis yang kini tertawa kemenangan. Roh Arga yang seharusnya bebas kini tersedot paksa ke dalam pusaran hitam di tengah tenda, bercampur dengan energi kelam yang semakin membesar. Tubuh bayi iblis itu mendadak bergetar, lalu mulai berubah drastis. Kulitnya yang semula pucat menjadi hitam pekat seperti arang terbakar, matanya yang merah makin menyala hingga memancarkan cahaya yang menusuk pandangan. Dari punggungnya, sayap kelelawar yang tadi masih basah kini membentang sempurna, menjulang hingga menyapu dinding tenda, merobek kainnya jadi serpihan. Suara tangis bayi berganti menjadi pekikan mengerikan, seolah ribuan manusia berteriak bersamaan dari dalam tubuh mungil itu. Setiap teriakannya mengguncang tanah, menumbangkan pepohonan kecil, dan membuat udara seperti ditarik keluar dari paru-paru. Rani terbangun sesaat karena guncangan itu. Matanya terbuka lebar meski penuh rasa sakit. Ia menyaksikan dengan ngeri bagaimana tubuh kekasihnya kini sudah terkulai tanpa nyawa. Wajahnya pucat dengan mata kosong terbuka. Darah Arga membanjir di tanah, namun alirannya tidak berhenti, terus tersedot menuju kaki bayi iblis yang menginjak bumi, seakan darah itu jadi bahan bakar. "Arga!" Lirihnya, suaranya pecah, bercampur tangisan yang hanya bisa terdengar oleh dirinya sendiri. Tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak, perutnya yang robek masih berdenyut, dan dari dalam luka itu, urat-urat hitam terus merambat keluar, menancap ke tanah, menghubungkan dirinya dengan pohon keramat. Ia perlahan sadar, dirinya bukan lagi manusia utuh, melainkan bagian dari ritual yang sedang berjalan. Makhluk itu, kini sudah tak bisa lagi disebut bayi,
berdiri tegak dengan tubuh menjulang dan wajah yang terus berganti rupa. Sesekali wajah Arga muncul di sana, tersenyum samar namun penuh kesakitan, lalu berganti wajah-wajah korban lain. Dari mulutnya keluar suara bergema, "Kami telah bangkit, dan tubuhnya adalah pengantin kami." Suara itu membuat bulu kuduk berdiri, seakan bumi sendiri ikut berbicara. Para penunggu gunung yang sejak tadi bersujud mulai menari dengan gerakan kaku, tangan mereka patah satu persatu, namun mereka tidak berhenti, seolah tulang yang remuk adalah bagian dari persembahan. Darah mereka menetes ke tanah, memperkuat lingkaran ritual yang menyala merah seperti api neraka. Rani menjerit dalam hati, suaranya parau dan putus asa. "Kenapa semua ini terjadi pada kita? Kenapa bukan aku saja yang mati?" Namun di antara tangis dan penderitaan itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda di dalam tubuhnya. Sebuah kekuatan asing, dingin, tapi juga menggeliat seperti api yang hidup. Ia sadar, meski tubuhnya hampir mati, bayi iblis itu tetap terhubung dengannya. Dirinya masih punya sesuatu yang bisa dipakai melawan, meski taruhannya adalah seluruh jiwanya sendiri.